Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suyati dengan NIM 2404010049. Saya mahasiswa dari Institut Nida El Adabi, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 1. Tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKN. Dosen pengampu Budiah Pertiwi Setiawati SPD MM. Materi kali ini yaitu tentang konstitusi. Yang akan saya bahas tentang teori konstitusi, motif konstitusi, dan sejarah konstitusi. Yang pertama yaitu teori konstitusi. Teori konstitusi adalah kajian tentang dasar hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat, serta antara lembaga negara. Teori ini mencakup konsep pembagian kekuasaan atau res politika, kedaulatan, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip legalitas, yang bertujuan untuk memecah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, memastikan stabilitas politik, serta melindungi hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum. Yang kedua yaitu motif konstitusi. Motif konstitusi adalah alasan atau tujuan utama yang mendorong penyusunan sebuah konstitusi dalam suatu negara. Motif ini biasanya mencakup keinginan untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, menjaga stabilitas politik, melindungi hak asasi manusia, mengatur pembagian kekuasaan, serta memastikan kedaulatan rakyat. Selain itu, konstitusi juga sering disusun untuk menegakkan prinsip demokrasi dan memberikan legitimasi terhadap pemerintahan. Motif tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan dasar hukum yang kokoh dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi di Indonesia mencakup perkembangan dan evolusi konstitusi negara sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan, serta dalam masa-masa sesudahnya. Berikut ada ringkasan sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu pada zaman kolonial, yang kedua Sumpah Pemuda tahun 1928, yang ketiga Proklamasi Kemerdekaan 1945, yang keempat Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, yang kelima Konstitusi RIS pada tahun 1949, yang keenam Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketujuh Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang kedelapan Era Reformasi, yang kesembilan Amandemen 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang kesepuluh yaitu Konstitusi pada saat ini. Yang pertama yaitu pada zaman kolonial. Pada masa kolonial, Indonesia diperintah oleh Belanda melalui Hindia Belanda. Tidak ada konstitusi formal yang mengatur wilayah ini, dan pemerintah kolonial Belanda berkuasa secara absolut. Namun pada tahun 1922, Belanda memberikan Undang-Undang Tata Negara atau Staatsrecht yang memberikan sedikit otonomi kepada Hindia Belanda. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan bahasa dan budaya nasional. Ini menjadi landasan semangat nasionalisme yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi ini menjadi dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka meskipun belum ada konstitusi tertulis. Proklamasi tersebut berisi prinsip-prinsip dasar negara. Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas menyusun dasar negara. Hasil adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara. Yang kelima yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Pada tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan menjadi Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi baru, namun RIS hanya berlangsung sebentar karena pada tahun 1950 Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 kembali sebagai konstitusi negara. Yang keenam yaitu Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah beberapa tahun pertikaian dan konflik dengan Belanda, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku sebagai konstitusi negara. Yang ketujuh yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami sejumlah amandemen untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Beberapa amandemen penting termasuk amandemen tahun 1999 yang memperkenalkan konsep otonomi daerah. Yang kedelapan yaitu era reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami sejumlah amandemen yang menguatkan demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Yang kesembilan yaitu Amandemen 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2002, Indonesia mengadakan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem presidensial terpilih. Amandemen ini juga mengatur pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan daerah. Yang terakhir yaitu yang ke-10, konstitusi saat ini. Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen. Ini adalah konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Sejarah konstitusi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang menuju pembentukan dan pemantapan negara Republik Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan, stabilitas, dan demokrasi. Konstitusi ini tetap menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia saat ini. Kesimpulannya, konstitusi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan suatu negara, berfungsi untuk mengatur sistem pemerintahan, menjamin hak-hak warga negara, dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Pembentukan konstitusi ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sejarah konstitusi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang menuju pembentukan dan pemantapan negara Republik Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan, stabilitas, dan demokrasi.
konstitusi ini tetap menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia hingga saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.